Shalom, selamat malam MMBWC 1. Shalom Halo MMBWC. Bang. Yuk. Dari Halo. Islam atau dari Kristen? Iya ya, dari Islam Iya. atau Kristen? Protestan Bang. Oh, dari Kristen Protestan. Silakan. Ya. Iya Bang, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu saya lihat di status Abang itu demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Apakah Tuhan saat ini belum terlalu besar sehingga mengupayakan dia yang lebih besar? Itu yang pertama. Yang kedua, batasan moderasi beragama di Indonesia Bang. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, terima kasih MMBWC. Ad maiorem Dei gloriam, bukan yang kamu tanyakan? Ya nggak? Oke, demi kemuliaan Betul, Allah betul. yang lebih besar. Ya, bukannya kemudian Allah itu kecil sehingga kita harus membesarkan Dia. Nggak seperti itu. Ketika kita menyembah dan memuliakan Allah, apakah kemudian kita bisa simpulkan bahwa Allah butuh penyembahan dari kita? Enggak. Gitu. Sudah layak dan pantas bahwa kita memuji dan memuliakan Allah yang sungguh sangat besar. Dari mana kalimat Ad maiorem Dei gloriam kamu simpulkan bahwa saya ini ingin membesarkan Allah yang kecil? Dari mana? Saya bingung pola pikirnya. Coba bro, breakdown coba. Saya masih belum paham dengan pertanyaan kamu ini, narasinya. Kan ini Ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Kalau misalkan saya ingin memuliakan Allah, apakah kemudian logika dan narasinya boleh pakai standar kamu? Allah belum mulia sehingga kita harus muliakan. Mari kita memuji Allah, mari kita menyembah Allah. Apakah Allah belum dipuji? Begitu? Bagaimana pola pikirnya? Saya nggak ngerti. Coba di Iya, Bang. breakdown deh. Terima kasih. Coba. Penekanannya di yang kata yang lebih besar itu Bang. Kenapa harus ada itu kata yang lebih besar? Karena kemuliaan yang kita berikan kepada Allah tidak akan sampai kepada hal yang bisa sempurna. Maka kita berusaha. Itu untuk memotivasi kita supaya kita membiarkan diri kita memuji dan memuliakan Allah. Itu. Betul kan? Itu kan konteksnya untuk memotivasi supaya kita lebih memuliakan dan juga lebih memberikan diri kita untuk melayani Allah lebih dalam lagi. Bukan berarti Allah butuh pelayanan kita. Bukan berarti Allah ketika tidak dilayani oleh kita, Allah nggak bisa melayani dirinya sendiri, kan begitu kan? Logikanya jadi aneh jadi nanti. Ya nggak sih? Pelayan Allah, melayani Allah. Oh, Allah itu butuh dilayani ya. Memangnya Allah itu bos besar gitu kan, nggak kayak gitu ya? Terus apa lagi bro? Apalagi tadi Batasan moderasi beragama Bang. batasan moderasi beragama selama kita dalam Batasan moderasi beragama. Iya, selama kita dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan dengan lemah lembut dan penuh kerendahan hati dan sopan santun dan hormat. Ya, itu batasan dan koridornya. Itu. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah memberitakan dan mempertanggungjawabkan kepada barang siapa yang meminta pertanggungjawaban iman dari kamu dengan rendah hati dan dengan lemah lembut. Itu batasannya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan MM? BW masih kurang jelas atau bagaimana? Silakan. Silakan, Bang MM. Belum juga. Kasih. Oke. Halo. Terima kasih. Iya, baru kedengaran. Iya, Tadi Bang. nggak kedengaran. Yang saya imani sekarang itu kita harus berteologi dalam konteks. Nah, kalau kita berteologi dalam konteks keindonesiaan, berarti moderasi beragama itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kita hidupi bersama agar berteologi dalam konteks itu dapat tepat sasaran. Nah, batasan-batasannya seperti apa supaya tidak menurunkan ketuhanan Yesus begitu?
kan Yesus tidak akan pernah turun ketuhanannya hanya karena kita. Memang bisa kita menurunkan ketuhanan Yesus ya? Setahu saya nggak bisa deh, dengan cara apapun. Yohanes 4 ayat 23 saja Yesus bilang kok, aku tidak butuh penghormatan dari manusia. Berarti ada atau tidak adanya dia tetap jadi Tuhan. Kok tiba-tiba kamu bikin narasi seolah-olah ketika kita melakukan sesuatu, ada dampak, kita akan menaikkan dan menurunkan kadar ketuhanan Yesus. Ini bahaya loh dan fatal. Maksudnya gimana ya? Menurunkan ketuhanan Yesus. Maksudnya apakah Yesus bisa jadi turun derajat ketuhanannya hanya karena kita melakukan sesuatu? Jadi pemikiran kamu dari tadi kayaknya blunder ya bro. Mohon maaf, bukan saya ad hominem ya, tapi dari penilaian saya itu jadi kayak agak aneh gitu. Kan kamu barusan bilang bahwa kalau misalkan ada salah sesuatu dan bagaimana, nanti bisa menurunkan ketuhanan. Nah, memangnya Tuhan bisa dinaikkan dan bisa diturunkan oleh kita gitu? Oleh kemampuan kita. Kan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Kok tiba-tiba bisa kita menurunkan kadar ketuhanan? Ini dari mana? Halo? Ada klarifikasi atau jawaban? Kalau tidak ada ya? Oh ya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Mungkin maksud saya begini Bang. Memang sejatinya Tuhan Yesus itu ketuhanannya tidak akan pernah diturunkan. Bahkan tidak akan pernah turun begitu. Misalnya, ketika kita bermoderasi beragama, dan dalam bermoderasi pun kita mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di agama-agama lain begitu. Nah itu apakah bahasanya seperti apakah itu kita menyelingkuhi Tuhan begitu dengan mengakui bahwa ada Tuhan lain di agama lain begitu? Oh, kalau menyelingkuhi Tuhan berarti kamu bisa bilang Rasul Paulus selingkuh. Karena Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 5 mengatakan apa? Kalau kamu bilang ketika ada orang Kristen mengakui ada Tuhan-Tuhan lain, kamu bilang itu bisa bikin selingkuh, teman-teman percaya nggak? Dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6, Rasul Paulus itu mengakui ada ilah-ilah lain. Baca, kalau nggak percaya. Saya bacakan ya. Memang betul, ada yang disebut, ada dengan apa yang disebut dengan ilah, baik yang ada di bumi maupun di surga. Tuh, diakuin loh ilah-ilah itu. Rasul Paulus itu mengakui ada ilah-ilah lain loh. Kamu mau bilang Rasul Paulus itu selingkuh? Nah, kamu turun, kamu malu ya? Malu kan? Baca Alkitab lagi bro. Ya, baca Alkitab lagi ya, lebih rajin ya. Teman-teman, Rasul Paulus itu mengakui ada ilah dan Tuhan lain loh. Iya, mengakui kan berarti mengimani. Nah, saya mengakui adanya Muhammad. Apakah saya mengimani Muhammad? Saya mengakui adanya Quran karena memang fakta ada Quran, betul nggak teman-teman? Apakah dengan mengakui kita harus mengimani? Nggak. Sama seperti pemahaman teman-teman kita yang Saracen yang Islam, mereka mengakui Yesus sebagai apa? Nabi Isa. Imani sebagai Tuhan nggak? Enggak. Jadi logika parameternya jangan absurd. Mengakui sama dengan mengimani. Kalau begitu kamu ketika mengakui sama dengan mengimani, kamu aneh nanti. Absurd logika kamu. Ya. Sebenarnya mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain itu tidak masalah. Karena selama tidak disetarakan kedudukannya, yang akan menduakan Tuhan itu ketika contohnya, ketika kita bervenerasi kepada Bunda Maria itu dikatakan menyembah. Nah itu artinya Tuhan kita disetarakan dengan Bunda Maria. Nah itu menduakan. Namanya dualisme. Itu menyetarakan. Kalau mengakui ada yang lain selama tidak disetarakan ya tidak apa. Itu. Betul. Itu pemahaman paling simpel sebenarnya, tapi mungkin dia nggak mengerti jadi ya sudah. Ya. Mungkin mengakui adanya Tuhan ini jadi apa? Ya, Tuhan di sebelah itu Tuhan yang palsu gitu ya. Izin menambahkan, Bro. Silakan, Bro. Dan untuk mengetahui ini sebenarnya itu lebih penting mengerti apa itu ontologi dan epistemologi sebenarnya. Karena sejatinya pencipta hanya ada satu, makanya ontologi itu sama, tapi epistemologinya itu berbeda. Itu yang perlu ditekankan, gitu aja.
Epistemologi dan ontologi. Thank you Rom, thank you bro. Kita lanjut ya. Aduh. Yang Islam udah pada trauma ditanyain yang basic-basic, yang nggak mampu, nggak becus, mereka cuman komen-komen aja di bawah, di komen jadi nyampah. Shalom IBS, Shalom Ibrahim. Shalom bang. Ya, silakan bro. Bang mau tanya bang, tolong Yo. bantu jelasin Tritunggal Allah bang. Tritunggal Allah, apa yang perlu dijelaskan dari situ? Maksudnya apa yang bikin kamu bingung? Ya misalnya kayak saya nih agak susah bang kalau ditanyain untuk menjelaskan sebut sama teman-teman gitu. Tritunggal Allah tuh maksudnya yang mudah untuk dijelaskan seperti apa gitu. Oke, kata kuncinya saya garis bawahi pertanyaan dan permasalahan kamu yang mudah. Oke, saya kasih tahu ya, tidak akan pernah mudah memahami Allah yang maha segala sesuatu. Itu yang harus kamu tahu. Tidak akan pernah. Kalau kamu memudahkan Allah berarti kamu mau mendiskreditkan dan mau merendahkan Allahmu yang kudus itu. Gak akan pernah mudah. Ya, bagaimana mungkin Allah yang maha segala sesuatu bisa dimudahkan dan disepelekan? Jadi jangan pernah punya pemahaman seperti itu, jangan terbawa arus ya. Apalagi kalau yang nanya Islam, udah tinggalin aja ya. Kalau saya jadi kamu, saya buang ludah. Saya pernah soalnya kayak gitu. Saya buang ludah di depan teman saya. Ya, mau ribut nggak? Ributin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan pada saat itu dia mau ribut, karena bagi saya itu pemikiran sampah. Saya nggak mau kalau saya punya Tuhan dan saya beriman dengan Tuhan yang saya sembah, terus dia dengan seenak jidat, ribet amat Tuhan lu, gitu. Padahal untuk menjelaskan asal usul kita juga ribet nggak kira-kira? Ribet nggak? Lu belajar IPA, lu belajar biologi, lu belajar reproduksi, ribet gak? Ribet kan? Nah, masa Tuhan yang begitu maha segala sesuatu mau digampangkan? Itu kan pemikiran manusia yang tidak tahu terima kasih. Itu berarti sama saja dia telah mendiskreditkan Tuhan. Dan jangan seperti itu ketika kita berbicara mengenai Allah yang kita sembah. Saya bilang bahwa menjelaskan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak akan pernah bisa sampai kepada Islam selama mereka dalam kacamata mereka bahwa Tuhan itu satu tok bilangan. Gitu. Susah, beneran. Saya nggak bohong, mulut kamu berbusa sampai kamu mungkin sudah capek ngomong, mereka nggak bakal nangkep karena memang tadi selama mereka katak seperti katak dalam tempurung, ya susah, gitu. Ya. Bagaimana kita memahami Allah Tritunggal? Kita memahami begini sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, dalam Injil Yohanes juga dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 23, misalkan ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai pribadi yang pertama dan pribadi yang kedua gitu. Tapi teman-teman perhatikan ya bro Ibrahim ya, jangan kamu pakai analogi entah itu boboiboy. Pernah itu sering banget gue ngeliat orang Kristen, aduh tepuk jidat saya. Saya itu paling sebel kalau melihat orang Kristen menjelaskan salah. Bukan saya sok menggurui atau saya menghakimi, bukan. Sayang sekali menjelaskan tentang Tritunggal itu dengan analogi atau dengan penggambaran yang kurang tepat. Dengan boboiboy ya, nanti berubah jadi 3, ntar balik lagi jadi 1. Itu namanya on off ya. Nggak seperti itu. 3 pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Bukan satu peristiwa di mana nanti hanya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam diri Bapa, ntar baru dikeluarkan lagi, nggak seperti itu. Gitu. Nah, sama seperti ada lagi yang menggunakan analogi matahari. Itu juga kurang tepat sebenarnya. Atau ada lagi analogi yang pakai begini, Bro Ibrahim. Jadi ada seorang laki-laki di rumah disebut dengan ayah, di kantor dia jadi karyawan atau jadi bawahan, itu kurang tepat. Itu modalisme. Semua merujuk kepada pemahaman modalisme atau kita sebutnya oneness bahasa sekarang. Dan itu pengajaran yang salah. Contoh oneness siapa? Itu Mikana yang mengajarkan Yesus adalah Allah Bapa. Itu kurang tepat loh. Pengajaran gereja baik Protestan, Katolik, dan Ortodoks itu Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. 3 pribadinya dapat dibedakan. Yesus bukanlah Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. Pokoknya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Wah, nggak terima Joseph. Masa Tuhan 3 dibilang 1? Ya, saya sudah bilang dari tadi. Misteri Allah Tritunggal. Namanya misteri, sampai kapanpun tidak dapat dipecahkan. Hanya manusia yang botol saja yang memahami Allah dengan otaknya yang begitu rendah. Saya tidak pernah mengatakan saya sudah paham Allah, saya sudah mengerti Allah. Nggak bisa. Sama seperti Santo Agustinus dari Hippo yang mengatakan bahwa jika kamu memahami Allah maka dia bukan lagi Allah.
gitu. Tidak mungkin Allah yang kita sembah yang maha kuasa dapat dipahami. Come on. Kita mikir begini ya, saya sering bilang begini, Anda ketika butuh penilaian dari orang, penilaian tentang diri Anda butuh bantuan orang lain nggak? Kita menilai diri saja sulit, bagaimana kita memahami Allah? Luar biasa sulitnya. Kita memahami diri kita butuh orang lain nggak? Butuh nggak bro? Kamu butuh psikolog nggak? Butuh psikiater nggak? Butuh teman nggak untuk menilai kamu? Menurut lu gue orangnya gimana sih? Gitu. Untuk deskripsiin kita loh. Oh, Joseph itu orangnya penyayang, penyabar, ya, atau pemarah, atau suka galau. Itu artinya kita butuh orang lain untuk mendeskripsikan dan menilai bagaimana sih si Joseph itu. Ya nggak? Bahkan saya juga sering menggunakan pendekatan bagaimana manusia untuk memahami dirinya saja tidak mampu, sama seperti sepasang suami dan istri. Banyak orang yang sudah menikah puluhan tahun, sampai mereka menikah puluhan tahun saja, suami dan istri belum tentu bisa memahami keadaan satu sama lain. Betul nggak? Ya, itu bukti. Memahami diri kita saja sulit, bagaimana memahami yang menjadikan kita, yaitu Allah. Makanya kalau misalkan Anda menemukan orang yang mengaku beriman, bertuhan, menyembah Allah, tetapi ketika kita menjelaskan Allah kita, mereka mengolok-olok, menjelek-jelekan bahwa Allah kamu gak masuk akal, bersyukur dan bersukacitalah, sebab itulah Allah yang benar. Kenapa? Allah yang benar tidak akan mampu dipahami secara logika. 1 Timotius 6 ayat 16 itu dalilnya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Tiada suatu pun yang mampu menyelami pengetahuan Allah. Tuh, bayangin. Alkitab sudah menyatakan demikian. Ya. Jadi berbicara mengenai Allah Tritunggal, sekali lagi, kalau pakai analogi, saya sering juga pakai analogi manusia. Hakikatnya manusia, ada tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu pun belum sempurna analoginya. Karena tadi, jika kamu memahami Allah, maka dia bukan lagi Allah. Tetap menjadi misteri Allah Tritunggal itu. Tetapi pengajarannya ada di Alkitab. Itu dia. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tu onoma de patros. Satu nama, 3 pribadi, satu hakikat, satu substansi, 3 pribadi itu Allah Tritunggal. Dalilnya ada lagi, di mana 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, darah dan air dan roh, dan ketiganya adalah satu. Saudara, kalau berdasarkan ayat tadi, 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 kesaksian di sorga dan ada 3 kesaksian di bumi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kesaksian di sorga, ketiganya satu. Ya, kemudian ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, ketiganya satu. Ditulis demikian dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sekarang pertanyaan saya, darah dan air dan roh bisa dibedakan nggak? Kamu bisa nggak bedakan mana darah, mana air, mana roh? Bisa bedakan nggak? Nggak mungkin. Darah itu adalah air dan darah itu adalah roh. Nggak mungkin. Bisa dibedakan mana darah, mana air, mana roh. Tapi di situ tertulis satu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 sekali lagi dalilnya untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Karena di situ tertulis ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ketiganya satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, ketiganya satu. Ya, gitu. Spesialis mau menjelaskan, silakan. Oh, kepencet ya. Gitu Bro Ibrahim. Ayat Bro Ibrahim bisa catat ini, ayat 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, jadi kalau kita ingin mengenal Allah, itu sesuai ini ya, sesuai pernyataan kardinal siapa? Kardinal Indonesia siapa ya? Saya lupa namanya. Bro Yosef siapa namanya? Ignatius Kardinal Suharyo, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Ya, yang mulia Suharyo. Beliau tuh pernah menyatakan bahwasanya
ketika kita ingin mengenal Allah Tritunggal, kita buang dulu kesimpulan bahwasanya oh rupanya Allah itu begini gitu. Nah, jadi walaupun Tritunggal itu merupakan penjelasan yang paling dekat, paling mendekati kebagaimana Allah itu, pada dasarnya kita jangan pernah berkesimpulan soal Allah, karena kita tidak akan pernah bisa mendalami bagaimana Allah itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti kita baru bisa mendalami konsep Tritunggal ini bagaimana sih? Bapa itu relasinya dengan Sang Putra apa? Pak Sang Putra ini dilahirkan secara kekal oleh Sang Bapa itu bagaimana? Lalu Roh Kudus itu prosesi berasal dari Bapa itu bagaimana, melalui Sang Putra itu bagaimana? Itu nanti kan nomor 2. Tapi nomor 1 kita harus catat dulu. Kita jangan pernah berkesimpulan gitu tentang Allah itu bagaimana. Tapi kita tetap bisa berpikir bahwasanya Tritunggal merupakan konsep monoteisme yang paling bisa menjelaskan, paling dekat bagaimana Allah yang kita kenal itu. Satu esensi, satu usia dalam 3 persona, 3 pribadi, 3 hipostasis. Gitu. Di mana keesaannya Tritunggal itu? Letak keesaan Allah itu pada esensinya. Gitu. Karena Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak pernah berbeda dalam esensi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan bagian-bagian Allah, tapi hipostasisnya, tapi pribadinya. Pribadi yang nyata. Johan, sorry, kita kasih kesempatan dulu. Si Ibrahim ini takut nanti dia ada yang masih belum paham. Sorry, biar nggak panjang. Saya cuma tegaskan nomor 1 kok. Oh iya, Ibrahim sampai di sini masih ada yang bingung atau bagaimana? Silakan. Sudah cukup Bang, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bang Joseph, terima kasih Bang Johan juga. Oke, terima kasih ya bro ya. Terima kasih Johan sudah membantu menjelaskan lebih detail mengenai relasi ya. Itu tadi, prosesi keluarnya Roh Kudus itu lebih dalam lagi nanti itu. Tapi terima kasih ya bro Johan. Terima kasih juga bro Ibrahim sudah bertanya ya. God bless bro, tetap teguh dan semangat dalam iman ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Oke. Islam di bawah jangan bingung ya, karena memang kalian Islam, pantas kalian bingung. Kalau kalian nggak bingung, namanya kalian bukan lagi Islam, kalian jadi Kristen ya. Kalau kalian bingung ya kalian Islam, gitu. Kita lanjut ya. Sebenarnya kalau orang Islam mengklaim bahwasanya mereka paling paham Allah, itu nanti bertentangan dengan Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwasanya zat Allah itu juga tidak bisa dipahami. Kalau kalian bilang Allah itu paling masuk akal, bisa dilal dalam logika, ya sudah, bertentangan kalian dengan beliau. Ya emang, sejak kapan mereka tidak bertentangan? Wong hidup mereka aja terlalu bertentangan dan kontradiksi, Dok. Apa yang mereka bicarakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya memang seperti itu, sudah biasa dengan Islam. Shalom, selamat malam Kak Hoki 58. Shalom, selamat malam Kak Hoki. Iya, ada yang mau ditanya Kak? Atau kepencet ya? Kepencet ya Kak Hoki ya? Shalom. Oh kepencet ya? Oke. Gak apa-apa, aku turunkan aja. Pencet kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa, itu kepencet teman-teman. Banyak yang kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa bisa kepencet. Tanyalah sama yang kepencet, jangan tanya sama aku. Kok bisa katanya? Mana Johan? Kok turun dia? Halo ya? Iya, salve Jackson, salve bro. Salve Jo, salve semuanya, shalom. Ya, shalom, shalom. Shalom Kak Molly Varen, selamat malam Kak. Shalom Kak Molly, selamat malam. Halo, apakah ada orang? Selamat malam Kak Molly. Shalom. Ada yang mau ditanya? Aku turunin ya Kak ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Kayaknya kemarin Kak Molly juga pernah naik ya. Terus aku naikkan juga nggak ada suara. Kenapa ya teman-teman ya? Kak Molly kalau misalkan ada bermasalah dengan suaranya boleh DM aja ya. Apa yang mau ditanyakan soalnya nggak ada suaranya. Shalom. Kak Ani, selamat malam.
Shalom, selamat malam Kak Ani. Shalom, Kak Ani, selamat malam. Konten yang ditonton itu konten apa terakhir? Oh iya, yang kemarin ya. Nah ini lagi ngapain? Shalom, selamat malam Kak Ani. Silakan berbicara Kak. Oh, semuanya kepencet ya atau bagaimana? Saya nggak tahu nih. Hah? Masa sih bisa berapa orang gitu? Enggak, kalau sinyal itu ada suara TV, ada suara keramaian, ada suara orang background gitu, maksudnya nggak sengaja kepencet biasanya kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Tapi emang tombolnya sensitif loh, Jo. Itu bulu pencetannya udah ke request sendiri. Oh memang gitu ya? Oh, aku baru tahu. Aku udah request nggak dinaik-naikkan, nunggu permintaan. Iya bentar Kak Lexita di sini ya. Aku nggak tahu urutan mana yang paling pertama duluan request. Jadi random aja. Gitu. Tata Surya, kau pun aneh. Kau bilang aku pecundang. Kau lihatlah biomu itu sendiri. Kau Hindu atau Islam? Kau bilang aklam Muslim pure Hindu. Kamu apa sebenarnya? Kamu Islam atau Hindu? Aneh pula kau. Jangan ditanggapi ya, orang nggak waras itu teman-teman. Cuek aja. Mau dia bilang saya apa kek, jangan ditanggepin, nggak waras. Lihat aja itu bio akunnya. Dia Hindu apa Islam sih ini? Muslim, pure Hindu. Do not be consumed by Zionist propaganda. Oh, non-Muslim brethren. Jangan termakan propaganda Zionis, wahai saudara non-Muslim. Apa sih orang ini? Gak waras kurasa. Shalom teman-teman semuanya, salve, selamat bergabung. Shalom Koko Maxi, long time no see Koko Maxi. Kayaknya gue udah lama gak ngeliat penonton-penonton yang udah lama deh. Saya suka DM-DM-in, tapi takut nanti dibilang butuh banget gitu. Sebenarnya saya itu tipikal yang suka kepikiran kemana ya si ini biasanya nonton gitu. Bukan apa-apa, bukan ini. Nanya kabar, penasaran. Saya kalau udah satu ya ingat orang itu pasti saya ingat nama-namanya akunnya. Ya Shalom Adit 32, selamat malam. Johan kemana? Waalaikumsalam. Ya silakan Bro Adit. Bang, gini bang. Allah itu siapa dalam agama Kristen? Allah itu adalah generic name. Dia bukanlah siapa, melainkan sebutan bagi sembahan. Loh, saya nggak emosi. Saya menyelaraskan dan menyamakan semangat yang ada di dalam diri kamu. Kamu semangat tadi. Makanya semangat, saya bang, semangat. Ya santai udah. Bang, santai. Lo lihat muka saya. Memangnya muka saya panik? Nggak kan, muka saya santai. Silakan. Bang, tunggu bang. Gini bang. Ya, saya mau ngomong bahas-bahas ini. Bener Kristen dia. Jangan sebar bahas-bahas agama. Ya, kamu mau ngapain? Mau curhat itu? Pacar kamu protes kamu naik di room saya. Coba kalau udah gini naik. bang. Kenapa kita mau tidak pakai tulisan aslinya? Tidak pakai bahasa aslinya? Kenapa? Kenapa bang kita mau ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Kenapa kitab saya ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena perjanjian lama berisi nubuatan dan perjanjian baru adalah penggenapan atas nubuatan. Terus, apalagi yang menjadi pertanyaanmu? Baru bang, kenapa bang kita mau tidak pakai tulisan aslinya, bahasa aslinya? Saya pakai, beberapa kitab ada yang pakai, kenapa? Dijual bebas, kamu mau beli? Berapa bang? Beneran kamu mau beli? Kok Charles berapa harganya kok? Yang kitab yang ada bahasa aslinya kok? Ibu. Mau beli. Berapa tahun lalu, sekarang nggak tahu berapa. Udah bro, apa lagi yang mau kamu tanya? Tunggu bang, saya pikir-pikir dulu bang, apa yang saya mau tanya. Tuh, jangan kamu pikir kelamaan. Memangnya ada pikiran orang Islam. Gini bang. Kan Tuhan lo itu dilahirkan. Betul. Nah, kenapa kamu sembah yang dilahirkan? Bukannya Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak berapa? Beranak. Ya kasih tahu itu pacarmu ya. Kalau Tuhan tidak dilahirkan dan tidak beranak, apa bedanya Tuhanmu dengan batu? Kenapa nggak kamu sembah batu aja? Atau kamu sudah menyembah batu hari ini? Batu kan benda mati, kenapa disembah? Ya itu makanya kenapa kalian cium-cium dan kalian usap di Mekah sana.
Beda bang. Oh, beda. Itu batu bukan? Tunggu bang, gini bang. Gimana? Di agamamu itu ada penjelasan kalau Saya ketawa. Kamu tuh kemana sih? Saya bingung. Kamu fokus. Kalau kalian lagi pacaran, saya nggak mau ganggu. Lanjut aja. Enggak bang. Ya udah, fokus sama saya. Kenapa sih? Kayak posesif banget cowokmu itu. Kalau lagi pacaran jangan naik ke room saya, nanti dia cemburu. Makanya dari tadi saya merasa jadi nyamuk. Bang bersih. Nah, tuh kan pacarnya ngamuk beneran. Waduh. Gini bang. Apa? Kenapa yang perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada dimunculkan? Ya kenapa nggak harus ada? Orang Muhammad aja membuat perjanjian aja boleh ada, kamu baca kok. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu keutuhan yang disebut dengan Alkitab. Lah kan gini. Kenapa Tuhan lu itu disalibkan? Lompat-lompat loakon kau. Karena Tuhan saya begitu besar kasihnya. Bro, saya itu gini. Gue tuh seumuran sama lu beneran. Gue tahun ini baru 20 kemarin. Temen lu pasti ada yang umurnya 20. Tapi otak gue nggak ada yang mandek kayak lu atau temen-temen lu. Bisa nggak pertanyaan itu fokus? Oke, kalau lu mau bertanya tentang penyaliban, fokus. Narasinya tuh fokus. Tak apa yang ditanya, poinnya apa. Kalau masih belum jelas, tanya lagi. Kalau mau bantah, silahkan bantah. Jangan ibaratnya baru pembuka pertanyaan, udah lari-lari lompat-lompat. Bro, tunjukkan kalau kita adalah generasi emas ya bro ya, jangan malu-maluin. Banyak teman-teman yang dari generasi 90-an itu berharap dengan generasi kita 2000-an, tahun 2000-an, Gen Z disebutnya. Jangan malu-maluin bro. Saya yakin kita tuh seumuran, paling nggak beda jauh lah, beda setahun 2 tahun lah. Entah saya setahun lebih muda daripada kamu atau 2 tahun lebih muda daripada kamu. Ya, jangan malu-maluin bro. Silahkan bertanya, nggak apa-apa. Kritis betul, bagus, luar biasa. Nggak apa-apa, kritis itu adalah kewajiban bagi diri setiap manusia. Tetapi jangan yang aneh-aneh dong. Pertanyaan kok kamu puter-puter, kamu lompat-lompat begitu loh. Silakan, apalagi yang mau kamu tanya, silakan. Kan bisa lalu kan belum pada kamera. Betul. Wajah Tuhan lu itu didapat dari mana? Ya lukisan lah. Lukisan itu dari penggambaran dan juga dari penemuan yang disebut dengan The Shroud of Turin, kain kafan Turin, yang telah melalui uji karbon. Kain kafan Turin itu adalah bagaimana kain kafan yang digunakan ketika Tuhan Yesus diturunkan dari penyaliban dan dimakamkan. Dan juga dari tradisi secara lisan turun-temurun. Kan orang bisa cerita, oh Yesus itu begini, dan zaman dulu sudah ada pewarna. Makanya ditemukan arkeolog itu menemukan gereja pada abad perdana di abad 1, 2, 3, 4. Itu ada lukisan dari Yesus dan memang seperti ini penggambarannya. Dia orang Timur Tengah. Jadi jangan... Oke. Saya paham. Ya, apalagi pertanyaannya? Pertanyaan saya, kenapa nabimu tidak ada mukanya? Wajar lah bang. Wajah itu tidak perlu dirangkai-rangkai, dipakai feeling. Oke, sekarang pertanyaan saya. Nabimu hidup di abad keberapa? Abad 7 bukan? Mungkin bang abad ke-7. Oke, sekarang pertanyaan saya. Aduh, sorry kucing saya lewat. Sekarang pertanyaan saya, kamu pernah nonton TV nggak? Pernah bang, Pernah nonton TV. Oke, pernah lihat orang tertangkap tindak kasus kriminal, entah itu pengedar narkoba, pemakai narkoba, atau tindak korupsi, atau pedofil, atau apapun itu pernah lihat? Pelakunya ditangkap. Pernah. Mukanya disensor bro, ditutup, nggak boleh lihat. Tahu nggak alasannya kenapa? Enggak bang. Nggak tahu ya sudah, coba tanya kenapa. Kamu tanyakan lah. Kenapa bang? Tunggu bang, kenapa di sini bang kamu kayak pakai pakaian orang-orang Arab bang? Aduh, lompat-lompat. Ya, karena saya itu adalah orang Arab. Ikalamul Arabiyyah faqad.
Coba bang ikutin bang apa saya bilang bang. Ikutin apa saya bilang. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, lu aja nggak jelas, makhrajnya nggak jelas, panjang pendeknya. Lu mau gua ajarin baca syahadat yang benar. Malu lu Muhammad lu nanti. Padahal kemarin baru aja ultah dia, baru aja ulang tahun dia. Gini bang, saya gimana? Saya hanya menyelamatkan kamu bang. Nggak mau, saya sudah selamat. Buat apa kamu menyelamatkan saya? Bukan menyelamatkan, kamu mau menjerumuskan saya kepada kesesatan dan kamu mau saya celaka, bukan kamu mau saya selamat. Loh, kok astagfirullahaladzim. Saya sudah istighfar, makanya saya di dalam Kristus. Kalau saya belum istighfar, saya seperti kamu di luar Kristus. Tunggu bang, istighfar kalian gimana bang? Ya, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa bil Yasu'al Masih. Tuh, istighfarnya. Selamat abang udah join bang. Ya betul Muslim, karena Muslim artinya berserah diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar dan Allah yang satu. Astagfirullahaladzim. Nah, kurang. La haula wa la quwata. Saya butuh pertanyaan dari kamu bang. Kenapa? Saya butuh pertanyaan dari kamu bang. Kamu butuh pertanyaan dari saya? Beneran? Benar bang. Beneran? Masa enggak? Beneran. Oke, sekarang saya tanya. Di mana pengakuan Allah sebagai Tuhan di dalam Al-Quran? Ada bang itu bang. Di mana? Di dalam Al-Quran bang. Iya, saya tahu di dalam Al-Quran. Saya sudah bilang. Itu hanyalah satu. Saya minta pertanyaan saya fokus. Saya minta di mana pengakuan Allahmu mengaku sebagai Tuhan. Saya tahu ada di dalam Al-Quran, makanya saya tanya. Nah, kau tanya sama siapa? Kau tanya sama Google ya? Kayak gini-gini kita anggap aja bercandaan aja teman-teman, jangan diseriusin ya. Kalau diseriusin kita pening sendiri, biarin aja dia ribet sendiri jadinya, biarin aja. Nah, kau pakailah Google buatan orang kafir itu ya, buatan orang Yahudi itu nggak apa-apa, aku tunggu. Kok astagfirullahaladzim itu memang faktanya, kau nyari di mana memang? Memang ada buatan Arab yang bisa kamu manfaatkan untuk sekarang? Nggak ada. Itu kan bang di dalam Al-Quran. Ya sudah, di mana Al-Qurannya? Saya tanya sama kamu, kau punya Al-Quran nggak? Ada bang, Muslim kok nggak punya Al-Quran? Pasti ada dong bang. Ya sudah, buka Al-Qurannya. Kenapa kau buka Al-Quran harus keluar aplikasi? Itu artinya kau nggak punya Al-Quran secara buku. Makanya kau pakai Google. Ini bang, saya kan butuh terjemahan. Oh, butuh terjemahan. Kenapa nggak pakai Arabnya aja? Bukankah di dalam surah Az-Zukhruf itu tertulis bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu bisa memahami? Dan kamu nggak paham dong? Saya paham bang, yang penting saya sudah baca. Ya udah, nggak usah pakai terjemahan, nggak usah banyak alasan. Marah-marah mulu bang. Nggak marah, ini namanya tegas bang. Ini namanya tegas bang. Ente laki bukan? Kalau ente bukan laki berarti ente lembek hatinya. Baru digas kayak gini ente bilang aneh. Marah-marah. Lu umur berapa bang? Kok kayak belagu gitu loh? Antum. Ya wajib lah belagu. Apalagi kalau saya berhadapan dengan kamu. Malu saya generasi muda. Wah, bagus. Tunggu bang. Kenapa malu bang? Kan bukan nyolong. Ya bukan nyolong, tapi kami bikin malu. Pemikiranmu tuh aneh. Udah buka aja surah Al-Quran di mana Allah mengaku. Tapi bang, tunggu bang. Saya nggak mau. Nggak mau tunggu. Jawab di mana di dalam Al-Quran tertulis aku. Bang, Allah itu mengaku sebagai Tuhan. Saya hanya yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi imani saja. Kasih gue timnya. Imani saja bang. Oh, imani saja ya. Sudah, terima kasih ya. Oke bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus memberkati. Semoga dengan cahaya dan sinar dan kasih-Nya kamu diselamatkan dan kamu disadarkan dengan apa yang kamu imani sekarang ya. Terima kasih. Kita lanjut. Ngaku juga imani aja. Iya, ngaku aja imani saja. Jujur deh ya. Gue bangga loh. Tumben jujur. Biasanya kita yang dituduh imani saja. Sekarang kita dengar secara eksklusif. Akhirnya Islam mengaku bahwa mereka imani saja. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, itu anak muda loh. Jadi harusnya anak muda itu harapan. Ya, bukan. Tapi itu nggak jadi harapan ya. Anak mudanya begitu, bagaimana yang tua? Anak muda itu kan ada harapan kita kan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya jangan salahkan saya, salahkan yang naik. Saya nggak tahu apa-apa kok. Nggak ada bayaran-bayaran, ngapain saya pakai bayaran? Untungnya apa buat saya? Nggak ada untungnya. Mending uangnya saya buat makan, beli seblak, beli cilok, beli es. Ya, mending saya buat beramal. Ya, mending saya buat beli buku. Saya kalau mending soalnya ngapain saya bayar-bayar tanpa dibayar kelakuan kalian seperti itu kok. Makan bakminya gitu, dengan makan bakmi kan? Iya, mending makan bakmi saya.
Ya, Shalom Laksita, Kak Lasita, dia. Shalom Kak. Silakan, selamat malam. Shalom. Ya, saya dari Katolik ya. Ya, cuman mau tanya yang bikin saya penasaran itu di dalam iman Katolik itu kalau kita sudah mengalami pertobatan dari masa lalu yang perbuatan-perbuatan yang salah, yang dosa itu kita sudah bertobat. Nah, di dalam pertobatan itu kita melakukan suatu istilahnya apa ya, di jalan Tuhan lah. Itu. Nah, pada saat kita meninggal dunia, itu apakah dosa yang dulu pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, itu tetap akan mengalami di api penyucian ya, apa ya istilahnya, tetap dihakimi gitu, maksudnya tetap di dalam dipenjarakan seperti itu ya. Kalau pola pikir saya gimana ya? Ya mungkin Yosef lebih tahu maksud saya gitu aja. Oke. Manusia dalam keadaan sudah meninggal memang betul. Ya, ada 3 keadaan di mana surga, api penyucian, dan neraka. Api penyucian itu perlu digarisbawahi, berbeda dengan neraka. Karena api penyucian tidak seperti neraka atau jahanam, bahasa Arabnya Islam ya. Tidak ada. Api penyucian itu punya tingkatan-tingkatan seperti neraka, nggak ada. Dan perhatikan, surga dan neraka adalah keadaan kekal di mana jiwa-jiwa yang sudah meninggal berada di surga ketika dia menerima rahmat dari Allah dan hidup kudus. Karena tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Tidak mungkin setengah najis, setengah kudus. Nggak mungkin. Harus pure kudus. Karena kita tahu bahwa surga adalah keadaan di mana Yesus Kristus ya dan Allah Tritunggal. Maksud saya begini, kita bertatap muka dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Masakan Allah itu yang kudus bisa dihampiri dengan sesuatu yang tidak kudus? Betul nggak? Betul. Nah, jadi surga adalah tempat yang kudus. Orang-orang yang berada di dalam surga dengan keadaan yang mulia, dengan keadaan yang sempurna adalah orang-orang yang kudus. Tidak akan mungkin sekali lagi masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Di dalam kitab Wahyu tertulis demikian. Ketika Rasul Yohanes mengalami penglihatan tentang surga, keadaan surga, dia mengatakan bahwa tahta di mana Allah dan anak domba Allah itu adalah keadaan yang suci. Ya. Nah, kemudian ketika ada kasus di mana orang yang sudah meninggal, wafat, tapi masih ada dosa-dosa, maka kita percayakan dengan kerahiman Allah di mana ada keadaan yang disebut dengan api penyucian. Kenapa harus ada api penyucian? Apakah penebusan Yesus belum cukup? Bukan belum cukup, ya. Kita percaya betul penebusan Yesus Kristus itu sekali dan untuk selamanya, tetapi perhatikan, ya. Dosa itu masih ada selama manusia menuruti kehendak bebas yang kemudian disalahgunakan kehendak bebas yang Allah telah berikan kepada setiap manusia. Nah, kita nggak tahu nih, misalkan diri kita ada lupa dosa untuk diakui, menerima sakramen tobat, ternyata masih ada. Lalu setelah meninggal kemana? Ya sudah, nggak mungkin kita ke surga dengan membawa secuil dosa. Nggak mungkin, sekali lagi. Benar-benar keadaan kudus, nggak ada toleransi. Kita nggak bisa memperhitungkan dosa, cuman 1 doang, udah deh nggak apa-apa, nggak usah ngaku, cuman 1. Kan gitu. Nggak bisa dengan hitungan manusia. Sekali dosa tetap dosa, tetapi betul. Ada yang mendatangkan dosa itu, ada yang disebut dengan dosa ringan dan dosa berat. Di dalam surat 1 Yohanes itu dijelaskan, ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Venial sin dan mortal sin. Ya, venial sin dan mortal sin ini adalah ajaran dari Alkitab, teman-teman. Jangan mengatakan dosa itu semua sama, enggak. Faktanya Alkitab membedakan mana venial dan mana mortal, mana dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu faktanya dalam surat Yohanes yang pertama. Ya, 1 Yohanes yang pertama. Nah, maka ketika ada orang yang tadi dalam keadaan berdosa, sekalipun dosanya cuma 1 gitu, tetap tidak masuk ke dalam surga langsung. Kenapa? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya. Tadi kan kakak sempat ada bilang di penjara gitu kan. Ya, ada bilang tadi kayak di penjara gitu kan. Bayar denda gitu. Ada. Kita baca dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke 25 sampai 26. Perhatikan. Tuhan Yesus berbicara dengan perikop kemarahan dalam Alkitab Matius 5 ayat 25 sampai 26. Nih. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan,
supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26, perhatikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Perhatikan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kondisi yang adalah penjara. Ketika seseorang masuk ke dalam penjara itu tidak akan keluar dari penjara sebelum dia membayar dendanya atau utangnya sampai lunas. Sekarang, berdasarkan ajaran gereja dan Alkitab, ketika membaca tentang kondisi api penyucian, sama nggak dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, di mana jiwa-jiwa yang berada di dalam api penyucian tidak akan keluar sampai denda utang dosanya benar-benar dimurnikan. Sama nggak? Sama itu kayak sama nih, Tuhan Yesus mengajarkan secara tersirat kondisi ini penjara. No, apakah hanya sekali? Enggak. Rasul Petrus juga menggunakan terminologi penjara. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Nih, perhatikan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Nih, Rasul Petrus juga mengajarkan tentang kondisi yang ada di penjara. Jadi, ketika berbicara pengajaran ini kesinambungan ya, kesesuaian, konsistensi. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Penjara ini digunakan lagi. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Perhatikan ayat 19-20 saya bacakan. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ya, paham. Ini penjara lagi, tempat penantian. Dikasih tahu lagi, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Berarti tidak menaati ketika Noah memerintahkan untuk masuk ke dalam bahtera, betul nggak? Betul. Nah, mereka orang kudus nggak? Orang benar nggak? Hitungannya apa? Orang berdosa karena tidak menaati perintah dari Allah melalui Noah, melalui Nuh. Itu jiwa-jiwa yang berada di dalam penjara tulisannya. Ya, ini pasti berarti sesuai nggak kira-kira dengan pengajaran Tuhan Yesus dan para muridnya, terutama Rasul Petrus, sesuai nggak? Api penyucian ini. Menurut saya sesuai banget. Nah, ya, inilah yang disebut dengan tadi, dengan perumpamaan penjara. Anda kalau menuju kepada bahasa aslinya, kata penjara yang di dalam Matius 5 ayat 25 ini adalah pulake. Ya, pulake. Itu sama seperti yang digunakan oleh 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20 yang tadi barusan saya bacakan. Gitu, Kak Laksita. Ada teman-teman lain yang mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan, Bro. Oh ya, silakan Bro Rom. Oke. Jadi kalau misalnya membahas mengenai itu terkait sekali ya dengan indulgensi sebenarnya. Jadi banyak orang di luar sana itu masih keliru. Apa itu indulgensi dan sebenarnya indulgensi itu apa? Apakah sama dengan sakramen tobat ya? Jadi berbeda ya teman-teman. Simpelnya kalau saya mau analogikan itu seperti ini. Pengampun pada saat kita melakukan sakramen tobat, maka paku yang ada di dalam kita paku itu dosa ya, kita tancapkan ke dinding ya. Nah, paku itu adalah dosa. Pada saat kita melakukan pengakuan dosa atau sakramen tobat, maka pakunya dicopot. Tetapi kita lihat apa? Ada bekasnya kan? Bekasnya di paku itu ada bekasnya di tembok. Nah, itulah fungsi indulgensi apa? Itulah penghapusan siksa dosa. Nah, banyak yang orang bisa bilang, oh surat indulgensi dan ini ya beli surat buat buat diampuni dosanya, itu keliru ya teman-teman. Jadi kita baca yuk, apa itu indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi indulgensi itu harus dosa yang sudah diampuni. Diampuni melalui apa? Tentunya melalui sakramen tobat.
Nah, warga beriman Kristen yang benar, yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Nah, pertanyaannya, loh, kok ada orang mati? Nah, makanya kita harus mengerti bahwa gereja Katolik memahami 3 konsep gereja. Itu gereja yang berziarah, yaitu kita yang ada di dunia ini. Terus kemudian ada gereja yang berbahagia, yaitu mereka yang sudah di surga. Dan ada gereja yang menderita, siapa? Yang mereka yang ada di dalam keadaan api penyucian. Nah, inilah persekutuan para kudus. Artinya bukan hanya sebatas orang yang hidup di dunia ini, tetapi semuanya terhubung. Karena apa? Kita di dalam kasih Allah. Nanti dibaca di Roma 8 ayatnya. Karena kita di dalam kasih Allah, kita yang hidup ini di dalam kasih Allah. Mereka juga yang di api penyucian ada di dalam kasih Allah. Dan juga mereka yang ada di surga itu juga dalam kasih Allah. Kita tidak hidup maupun maut tidak ada yang memisahkan. Makanya itulah yang disebut sebagai persekutuan para kudus, di mana kita mendoakan mereka yang ada di api penyucian, sedangkan para kudus yang ada di surga yang mendoakan kita. Inilah yang disebut sebagai persekutuan para kudus. Ya. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke arah indulgensi tadi ya Bu ya. Jadi ini sudah jelas ya, KGK 141 dan seterusnya ke bawah. Ini nanti bisa dibaca ya Bu. Ini buat baca-baca lumayan. Gitu aja. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan saya yang dulu yang belum pernah terjawab ya. Sekarang udah terjawab. Terima kasih sekali. Sekarang menjadi timbul pertanyaan lagi. Saya secara manusiawi itu mungkin masih terbawa dengan bukan ilmu ya, ajaran-ajaran dari yang saya dulu yang mungkin berbeda dengan ajaran yang saya imani sekarang. Itu apakah di dalam penjara itu semacam penyiksaan atau semacam kita itu di penjara dalam arti kita tetap dalam keadaan sukacita, atau karena tadi ada kasih Allah, karena kita penebusan semacam kita harus menebus di penjara itu kayak semacam hukuman yang harus kita lakukan, itu apakah dalam keadaan kita itu menderita, tapi saya mendengar tetap dalam kasih Allah. Nah, itu bagaimana gambaran kita secara manusiawi gitu? Silakan Coach Charles. Silakan Coach Charles. Jadi gini ya, Ibu punya orang yang dikasihi, Bu? Iya, pastilah. Pernah nggak ngalamin pengen ketemu dia tapi nggak bisa ketemu? Oh gitu ya, iya. Jadi kalau ketika kita sudah meninggal kan kita pengen banget ketemu Allah kan, tapi kita belum bisa ketemu. Kenapa? Karena masih ada dosa. Gitu. Gambarannya seperti jadi gini, itu. Jadi gini, yang namanya dosa itu pasti ada akibatnya. Walaupun dosanya sudah diampuni, tapi harus ada akibat yang harus kita tanggung. Contoh konsekuensi dosa itu ada. Jadi contoh ketika Daud berdosa, nah dia walaupun dosanya diampuni, tapi ada konsekuensi dari dosa dia, yaitu anak yang dilahirkan harus mati. Terus Adam dan Hawa berdosa. Nah setelah dia diampuni, tapi ada konsekuensinya, dia harus bekerja keras, harus sakit melahirkan. Nah, jadi kalau kita lihat dari kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pasti ada, setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu harus kita tanggung, walaupun dosanya sudah diampuni. Seperti itu, Bu. Makasih. Iya. Pertanyaan lagi ya, apakah
mungkin pertanyaan konyol ya ini ya, nggak tahu bener. Apakah konsekuensi dari dosa itu yang kita lakukan itu semacam kita itu semacam disetrika atau kita ditusuk atau semacam itu? Jadi bagaimana itu gambarannya? Ya, konsekuensi itu bisa terjadi di dunia ini, bisa terjadi di dunia yang akan datang. Misalnya contoh ibu mencuri, nyuri ayam, ya konsekuensinya ibu dipenjara. Iya toh, walaupun yang punya ayam ngampunin ibu, tapi tetap ibu harus tanggung konsekuensinya gitu. Oh begitu. Ya, ya jadi ya yang seperti ilustrasinya paling gampang itu ya ibu mau ketemu orang yang dikasihi, udah bisa lihat tuh orang yang dikasihi, tapi ibu nggak bisa ketemu, nggak bisa peluk dia, nah nggak bisa bareng-bareng, tapi cuma bisa lihat dari jauh gitu. Itu menyiksa loh. Oh, jadi penyiksaan bukan dalam arti secara fisik, tapi kita istilahnya semacam rasa di dalam ya, entah pokoknya intinya adalah hal itu sangat kerinduan akan Allah itu membuat kita menderita. Jadi penderitaan akan kerinduan itu yang sangat menderita, jauh lebih menderita itu daripada penderitaan fisik. Jadi kadang kita karena mungkin ya saya nggak tahu, bukannya nuduh ibu ya, karena kan saya dari seberang sana kan, dari Islam. Ketika dulu saya berpikir bahwa kita akan mengalami siksa kubur, betul nggak? Kita akan disiksa-siksa gitu. Romo saya bilang itu tidak seperti itu, di api penyucian tidak seperti itu. Nggak ada iblis yang akan nanti pegang tangan kanan, tangan kiri saya kemudian disiksa-siksa, nggak ada seperti itu gitu. Penderitaan, jadi gini, surga itu kan keadaan yang sukacita, betul nggak? Sukacita, bahagia, betul nggak? Nah, kenapa di surga sukacita dan bahagia? Nggak seperti yang sebelah, lagi-lagi tidak seperti konteksnya atau konsepnya surganya sebelah. Wah, pesta apalah itu namanya, saya nggak mau menyebutkan ya karena tidak pantas. Atau bahkan katanya bisa ingin ini itu langsung terpenuhi, enggak. Tuhan Yesus dan Alkitab mengajarkan keadaan yang sempurna, jauh daripada segala sesuatu nikmat duniawi adalah ketika kita bertemu dengan Allah tatap muka dengan muka, betul nggak? Betul. Teman-teman. Nah itu, jadi kebalikannya apa? Yaitu tadi Coach Charles. Karena api penyucian ini adalah kondisi di mana kita belum mencapai kekudusan, maka yang kita alami adalah kita tertahan untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna itu. Kita masih separuh jalan, kita udah nih, oke, kita mau melihat Allah, gitu. Berbeda dengan neraka ya, neraka udah pasti nggak ada keinginan dan tidak ada sampai kepada melihat Allah. Karena neraka adalah tempat bagi mereka atau keadaan bagi mereka yang memang menolak bersatu dengan Allah ya. Kalau sudah menolak nggak usah kotanya mau ketemu apa enggak, kan sudah menolak gitu. Tapi kalau dalam api penyucian adalah mereka yang mau bersatu dengan Allah tetapi masih tertahan. Itu tadi. Karena Allah adalah kudus. Ya. Allah adalah kudus. Tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang najis gitu. Kitab Wahyu menuliskan itu, tadi saya sempat sebutkan ya, tapi saya nggak sebutkan ayatnya. Ayatnya itu ada dalam Wahyu 21 ayat 27. Silakan dibuka. Tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu surga, sesuatu yang najis. Sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil untuk kekudusan yang sama. Gitu. Tetapi tadi, karena dengan kondisi apa penyucian, penderitaan yang kita rasakan adalah lebih kepada penderitaan di mana kerinduan kita tidak tersampaikan untuk bisa bertemu dengan Allah. Bertatap muka dengan Allah. Begitu Kak Laksita, bukan penderitaan fisik. Karena penderitaan yang paling menyiksa ya itu tadi. Karena kan kita berbicara kebalikan. Kalau yang sempurna, yang sukacita itu adalah bertemu dengan Allah tatap muka, maka yang kebalikannya yang masih tertahan inilah. Penderitaan yang kita alami ketika berada dalam api penyucian adalah tertahan untuk bertemu dengan Allah muka dengan muka. Begitu. Iya, tapi juga di Ursidinga Bu, ada juga kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian itu. Itu dia yang meringankan mereka. Dan satu lagi dibawa ke dalam ekaristi. Betul. Itu yang bisa menyelamatkan mereka dari api penyucian. Betul. Dibawa dalam doa. Betul. Kita mendoakan kan intensi dalam misa itu kan.
Dalam doa syukur gitu agung juga kan disebutkan. Itu artinya memang benar-benar bermanfaat untuk jiwa-jiwa yang masih terpenjara itu ya, kalau kita mendoakan di orang-orang yang masih di dunia ini, itu mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal seperti itu, benar-benar dirasakan atau bermanfaat untuk beliau-beliau yang masih berada di api pencucian seperti itu, Nyi. Api penyucian, bukan pencucian. Kalau pencucian nanti jadi laundry, Bu. Penyucian dari dasar katanya suci. Api penyucian. Betul. Jadi nggak dicuci ya, kita nggak di laundry seperti yang sebelah gitu. Nah, jadi gini, jadi kalau didoakan itu dasar kitab sucinya dalam kitab 2 Makabe, dalam Deuterokanonika nih. Dalam 2 Makabe 12 ayat 38 sampai 45. Di mana di situ Yudas Makabe pada saat itu ya hendak menguburkan jenazah pasukan di kota Yamnia. Ya, tetapi kemudian Yudas Makabe melihat pada jenazah tentara yang berguguran itu bahwa di mana di setiap dari jenazah itu ada jimat dan berhala. Gitu. Maka kemudian Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kemudian di ayat 43 dikatakan perbuatan yang sangat baik dan tepat oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab perbuatan ini merupakan perbuatan yang dipersembahkan oleh Yudas dengan harapan bahwa akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditujukan agar mereka yang sudah mati itu dilepaskan dari dosanya. Ini saya rangkum dari ayat 43 sampai 45. Gitu. Nah, jadi dalam kitab Makabe sekali lagi, doa-doa yang ditunjukkan untuk orang-orang yang sudah meninggal pun Rasul Paulus juga sama. Dalam 2 Timotius 1 ayat 16 sampai dengan 18, Rasul Paulus itu mendoakan sahabat yang bernama Onesiphorus, gitu, agar Tuhan menunjukkan belas kasihnya kepada sahabatnya itu pada hari penghakiman. Agar Tuhan berbelas kasihan kepada jiwa sahabatnya. Itu Rasul Paulus mendoakan sahabatnya, gitu. Jadi doa-doa bagi jiwa-jiwa itu bukan baru sekarang, udah dari zaman dulu, gitu. Bagaimana tradisi bapak-bapak gereja mengajarkan contoh, saya ambil contoh. Tertullianus mengajarkan agar para istri itu mendoakan dengan misa kudus setiap memperingati hari wafat suaminya. Kemudian Santo Cyril dari Yerusalem itu tahun 100 Masehi, Bu, abad pertama. Kemudian abad kedua, abad ketiga, Santo Cyril dari Yerusalem itu mengajarkan agar kita mempersembahkan permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal dan mempersembahkan kurban Kristus, yaitu dalam misa kudus yang menghapus dosa-dosa kita dan mohon belas kasihan Allah kepada mereka dan juga kita sendiri. Artinya apa? Itu tidak sama sekali bertentangan dengan Alkitab dan pengajaran dari para rasul dan para penulis rasul, yaitu bapak-bapak gereja. Gitu. Itu yang disebut dengan tradisi lisan dan tertulis. Nah, silakan Bro Rom menambahkan, mungkin melengkapi. Menambahkan lagi ya Ibu dan teman-teman. Ini masih di konteks ini 1471 tadi dibaca sampai 1479 ya Ibu. Di 1475 ini dikatakan ya, dikagi ke 1475. Dalam persekutuan para kudus di antara para beriman, apakah mereka telah ada di dalam tanah air surgawi atau masih menyelidiki tempat penyucian atau masih bersiaran di dunia, benar-benar terdapat satu ikatan cinta yang tetap dan satu pertukaran kekayaan yang berlimpah. Dalam pertukaran yang mengagumkan ini, kekudusan seseorang dapat berguna untuk orang lain, dan malahan lebih daripada dosa seseorang yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, penggunaan persekutuan para kudus dapat membantu pendosa yang menyesal bahwa ia lebih cepat dan lebih berdaya berguna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Karena kita tentunya tahu ya, di dalam Alkitab kita selalu dibilang apa? Salinglah tolong menolong. Terus yang lemah menopang, ya, yang kuat menopang yang lemah. Dan kita mengetahui apalagi bahwa kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Sangat masuk akal kita meminta pertolongan doa bersama dengan para kudus yang tentunya jauh lebih benar daripada kita. Kenapa? Karena mereka sudah ada di surga. Karena di surga tidak ada yang kotor. Di sana tidak ada yang najis. Artinya mereka sangat benar. Nah, itulah kenapa kita selalu bilang apa? Persekutuan para kudus. Ya ini. Itu adalah apa? Harta pusaka gereja katanya. Gitu, Bu. Siap. Saya boleh tanya lagi ya.
satu lagi tanya. Oh ya, mohon maaf, aku lupa unmute ya. Silakan Bu, silakan. Nah. Sekarang kita yang masih di dunia ini, itu ada ndak upaya agar menyadari nih, kita dulu punya dosa, punya kesalahan, punya kekurangan, itu menyadari bahwa besok kita pasti juga akan mengalami konsekuensi dari apa yang pernah kita lakukan. Nah, itu ada upaya ndak agar kita besok pada saat kita itu menjalani konsekuensi itu untuk mengurangi dari konsekuensi itu, upaya di dunia ini apa seperti itu? Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira ada enggak ya? Apa tetap besok saya apapun usaha kita di dunia itu tidak mengurangi dari konsekuensi dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, atau dengan kita melakukan sesuatu itu bisa untuk mengurangi kita konsekuensi dosa-dosa yang pernah kita lakukan besok pada waktu kita sudah meninggal dunia itu? Kira-kira bagaimana ya? Apakah pertanyaan saya ini membingungkan? Enggak. Jadi gini, untuk mengurangi itu ya tadi, menerimakan sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, menerima absolusi. Kenapa? Ya karena otoritas imam itu yang Tuhan Yesus berikan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, di mana Tuhan Yesus menghembusi para murid, para rasul. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan terampuni. Jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada, maka dosa itu tetap ada. Itu otoritas Tuhan Yesus berikan. Ada nggak rasul yang bisa mengampuni dosa? Paulus yang telah mengalami penumpangan tangan dan juga pengakuan dari rasul lain. Dalam suratnya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus menunjukkan otoritas yang Tuhan Yesus berikan dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Kita bacakan 2 Korintus 5 ayat 20. Nih bukti ya bahwa dengan perantaraan imam kita diperdamaikan. Ya, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Perantaraan iman kita diperdamaikan. Iya, diperdamaikan. Dengan mengurangi tadi konsekuensi itu tadi. Ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah ini, ya, persis seperti absolusi yang kita dapatkan melalui perantaraan imam, ya, gitu. Jadi dengan menerima sakramen pertobatan itu salah satu usaha kita untuk mengurangi itu ya. Betul. Sama seperti dalam surat Yakobus nanti. Di dalam surat Yakobus 4 ayat 15 dikatakan saling mengaku dosalah kamu. Itu disuruh saling mengaku dosa. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus kalau salah satu ketika kita tidak mengaku dosa berada dalam dosa, di dalam 1 Korintus dikatakan barang siapa yang memakan tubuh dan darah Tuhan dalam keadaan yang tidak layak, ia mendatangkan penghukuman atas dirinya. Gitu. Ya. Aku tambahin boleh? Silakan. Ya, untuk mengurangi bagaimana pertama hindari dosa ya. Halo. Ya. Pertama menghindari dosa. Itu kan udah jelas tadi ya. Terus yang tadi yang Joseph bilang, rajinlah menerima sakramen pengakuan dosa dan ekaristi ya. Terus mengungkapkan ungkapan tobat dan penyangkalan diri. Terus mendanggung penderitaan dengan rela. Terus minta ke Tuhan ya. Minta sama Tuhan, tadi katakan mintalah maka engkau akan diberi ya. Terus sikap pasrah terhadap kematian. Terus menerima sakramen pengurapan orang sakit. Kalau kita mendoakan arwah. Halo, suaranya hilang itu Ibu. Oh. Oke, gimana putus-putus? Enggak, saya nggak dengar suara Ibu putus-putus. Iya. Ini sinyalnya ini. Sudah? Pertanyaannya masih putus-putus.
Silakan. Ya, tadi yang terakhir apa ya? Yang terakhir. Ya, tadi kan yang terakhir kan menerima sakramen pengurapan orang sakit dan menggunakan sarana indulgensi yang diberikan oleh gereja. Jadi ketika kita prapaskah, kita kan disuruh mengaku dosa, berbuat amal, berpuasa dan berpantang. Nah, nanti di akhir masa prapaskah itu biasanya uskup membacakan surat untuk memberikan indulgensi sepenuhnya buat kita. Gitu. Oke, paham ya. Siap. Terima kasih sekali, saya paham sekarang. Semoga lebih bermanfaat untuk saya ya. Terima kasih Yosef. Amin. Kasih ya Ibu. Yang ya. Kasih sudah mau bertanya, sudah mau mendengarkan juga. Amin. Terima kasih. Salam kenal Ibu ya. Tuhan Yesus berkati salam selalu. Kenal. Injil berkah dalam. Berkah dalam Ibu. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Salve. Saya turunkan. Saya minta diturunkan ya. Siap Edo. Salve Ibu. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah sabar menunggu ya. Sabar dong. Penjelasan itu nggak bisa instan. Justru kita lebih menghargai bagaimana teman-teman Kristen yang ingin menambah wawasan iman dan bertumbuh supaya kita jangan fokus kepada Islam aja. Saya sudah sering bilang waktu itu ya. Dulu prinsip saya kalau sama Islam saya sih udah masa bodoh ya. Kenapa gini? Biasanya mereka yang naik itu sudah sering mendengarkan firman gitu, firman Tuhan, dan memang betul nggak ada yang sia-sia, memang betul mereka harus dengan cara yang perlahan-lahan, tapi kita juga jangan lupakan saudara seiman, itu yang justru lebih utama dan lebih penting daripada mereka. Tuh, kalau mereka di luar Kristus, kalau kita gini, prinsip kita sebagai orang Kristen, kita tidak memaksakan orang mau selamat atau tidak, itu pilihan kehendak bebas mereka masing-masing. Yang kita perhatikan adalah orang-orang kita, saudara seiman kita. Itu yang justru lebih utama gitu, supaya bisa membantu mereka yang mungkin dalam pergumulan, permasalahan ya, mengganjal dalam hati gitu ya. Kita lanjut ya. Saya lebih concern dengan teman-teman yang seiman daripada mereka. Oke. Shalom yang baru bergabung, shalom ya. Ini jadi teman-teman, kalau misalkan saya kena ini rungkat, udah pasti rungkat, kena report tuh kayak di story itu ya, kena report itu, nggak tahu saya kenapa. Padahal saya sudah waktu itu pernah kena report, cuman gara-gara saya ngomong salah satu cuman satu kata aja saya salah. Gitu ya. Udah kena report. Itu tadi kena report karena katanya saya di report umur saya masih di bawah 13 tahun gitu ya. Shalom V.2, shalom. Halo, selamat malam. Apakah ada suara? Halo, shalom, selamat malam. Di sini kosong. Ada itu, dia lagi dengerin apa itu? Kecil banget. Dengerin sesuatu. Ya, baik teman-teman, itulah tadi perdebatan atau diskusi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Joseph dan juga para apologet yang lain, di mana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya ataupun polemikus dari warga RT sebelah. Dan di situ banyak topik-topik yang mereka bahas, dan banyak juga dari para penanya ini atau polemikus mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam. Namun seperti yang kita sering lihat, banyak dari para polemikus ini bertanya tentang hal-hal yang kurang masuk akal, yang kadang-kadang yang mereka tanyakan itu adalah hal-hal yang
terlalu jauh dari logika orang normal. Cara berpikir mereka itu sangat di luar nalar ya. Mereka bertanya tentang A, tentang B, tapi esensi dari pertanyaan mereka itu tidak pernah jelas. Tujuannya untuk apa tidak jelas. Justru malah membuat mereka terlihat tidak kompeten dan juga tidak punya kapasitas. Bahkan hanya untuk bertanya saja mereka tidak punya kapasitas. Namun kita apresiasi Yosef yang tetap menjawab dengan baik. Dia menjelaskan semuanya dengan jelas dari Alkitab, dari semua sumber yang valid dia pakai untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus ini. Meskipun pertanyaan mereka itu sangat sebenarnya tidak layak dijawab ya, atau pertanyaan yang itu saja, pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan, pertanyaan yang paling sederhana sebenarnya, seperti kenapa Yesus disalib, kenapa Yesus mati. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah sangat sering ditanyakan dan dijawab. Namun mereka terus menanyakan itu karena mereka menolak untuk menerima jawaban itu. Mereka masih ngotot atau bersikeras untuk jawaban yang berbeda. Padahal jawaban itu tidak akan pernah berubah, tidak mungkin berubah, karena jawabannya hanya satu. Dan itulah jawaban yang harus mereka terima, karena Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus memberikan jawaban itu. Itu alasan yang final dan juga tidak bisa dibantah lagi. Namun justru mereka mencoba membantah hal itu ya. Seolah-olah jawaban mereka ini atau jawaban Yosef ini asal-asalan atau tidak ada dasarnya. Padahal sudah sangat jelas sekali dasar yang ada di Alkitab. Namun mereka tetap menolak kebenaran itu ya. Kebenaran yang sudah sangat jelas ada di Alkitab, dan semuanya itu dijelaskan dengan sangat terperinci. Namun ya bagaimanapun mereka tidak menerima jawaban itu karena mereka merasa tidak sesuai dengan logika mereka, tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Dan itu menurut saya sesuatu yang aneh ya, karena bagaimana mungkin mereka menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab melalui cara pandang agama mereka. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan tentu saja mereka tidak akan pernah bisa menerima jawaban dari Yosef karena pikiran mereka masih dengan pikiran atau cara pandang dari agama mereka sendiri. Namun mereka tetap ingin bertanya, padahal ketika mereka bertanya mereka harus menerima jawaban yang diberikan. Ini jawaban dari perspektif iman Kristen. Bagaimana bisa mereka membantah atau mengharapkan jawaban dari perspektif yang berbeda? Ya, begitulah ya teman-teman ya. Kualitas dari cara berpikir mereka ini
unik dalam tanda kutip, dan itu membuat mereka terlihat tidak bisa melakukan debat dengan baik, dan itulah yang terjadi teman-teman, sehingga mereka menjadi seorang yang tidak bisa menanggapi jawaban ataupun melakukan debat dengan baik, karena mereka masih menggunakan cara berpikir mereka yang lama dan cara berpikir yang tidak sesuai pada tempatnya. Namun ya, kita perlu doakan terus para apologet Kristen supaya mereka dapat terus mengabarkan, dapat terus memberikan jawaban yang luar biasa pada para penanya ataupun polemikus di luar sana, sehingga dengan begitu mereka dapat menerima Tuhan Yesus, mereka dapat menerima kebenaran bukan dengan cara berpikir yang lama, sehingga mereka dapat menerima kebenaran yang sejati itu dengan hati yang terbuka. Dan ya, untuk yang sudah percaya, semoga saja semakin dikuatkan juga. Ya, itu saja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman diberkati melalui video ini, mendapatkan pengetahuan yang baru, dapat menerima berkat yang sama juga, dan bisa memperlengkapi diri dengan pemahaman Alkitab yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai di sini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya juga. Masih banyak video-video yang luar biasa, dan juga dukung terus channel ini melalui subscribe, like, comment, dan share ke platform sosial media teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.